Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Mekanisme Pengelolaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat dengan mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Dosen pengampu Pak Supriyadi, SEI, MEI. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3, yaitu Muhammad Rizky Aditya selaku moderator dan pembaca materi pertama, dan kedua Fahira Jabir selaku pembaca materi kedua, dan Siti Alwiyah pembaca materi ketiga. Mekanisme pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas, yang berkedudukan di ibu kota negara. Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten dan Kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pertimbangan dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah: 1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. 3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara berlembaga sesuai dengan syariat Islam. Dan kelima, bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan yang terakhir, keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil dan Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu kota negara. Wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ. Dalam pengumpulan zakat tersebut, Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infak dan sedekah. Pembacaan materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pemateri kedua dan pemateri ketiga untuk melanjutkan materi yang telah saya bacakan. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yakni pendistribusian zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Selanjutnya, 8 kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu 1.
Fakir. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau primer sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. 2. Miskin. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 3. Amil zakat. Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Keempat, muallaf. Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam, serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moral maupun material. Kemudian hamba sahaya, menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Selanjutnya, orang yang berhutang atau garimin. Orang berutang yang berhak menerima zakat adalah 1. Orang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat, yaitu 1. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. 2. Utang itu melilit pelakunya. 3. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. 4. Utang itu sudah jatuh tempo. Kemudian orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial. Ketiga, orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain. Keempat, orang yang berutang untuk pembayaran diat karena pembunuhan tidak sengaja apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut. Begitu pula kas negara. Selanjutnya, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya, apabila zakat disalurkan sendiri tanpa melalui amil, ada beberapa kelemahan dan menjadikan tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit tercapai secara maksimal. Adapun kelemahannya yaitu 1. Terjadi tumpang tindih penyaluran zakat. 2. Menciptakan pola hubungan pemberi tangan di atas dan penerima tangan di bawah sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin. Kemudian menciptakan kerawanan sosial, kemudian mobilisasi dan konsolidasi zakat untuk keperluan strategi umat akan sulit terwujud, kemudian menciptakan ketidakadilan, dan yang terakhir tidak sejalan dengan peri kemanusiaan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Siti Alwiyah, yaitu perdayagunaan zakat. Perdayagunaan zakat ada 3 prinsip, yaitu 1. Diberikan kepada 8 nashab. 2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. 3. Sesuai dengan keperluan mustahik, konsumtif, dan produktif. Di dalam pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk perdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, pengembangan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung. Selanjutnya yaitu zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadi pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengolahan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayaannya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Di antara misi-misi tersebut, 1.
misi membangun ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 2. Misi melaksanakan etika bisnis dan hukum. 3. Membangun kekuatan ekonomi untuk Islam sehingga sumber dana pendukung dakwah Islam. Terima kasih.